SDM itu mempersiapkan, merekrut masyarakat untuk menjadi Polri. Tentunya aturan-aturan yang sudah dibuat itu sekarang semakin jelas, semakin transparan, dan semakin bisa diakses oleh semua masyarakat. Informasi-informasi tentang bagaimana cara masuknya itu sudah bisa dibuka di YouTube atau di Google. Bahkan contoh-contoh soal masuk Bintara, masuk Tamtama, masuk Akpol itu sudah bisa diakses di internet. Ya. Contoh soal bahasa Inggris, psikologi, kemudian tabel jasmani itu sudah sangat transparan. Tinggal kita mau pilih nilai berapa, pilih sendiri, laksanakan. Jadi saat tes jasmani itu panitia hanya mencatat hasil dari peserta itu kemampuannya berapa. Untuk jasmani itu nilai terendah untuk bisa masuk itu 41. Ya, 41 itu udah nilai paling batas bawah. Nilai 40 tidak akan memenuhi syarat. Ya, jadi untuk jasmani terutama ini latihan yang bisa dilakukan setiap saat sendiri. Tanpa bantuan orang pun kita bisa melatih sendiri, diri kita sendiri dengan melihat teori-teori yang ada di YouTube. Contoh di ABC Running Drill. Itu teori lari yang dilaksanakan oleh atlet-atlet dunia. Kita bisa mencontoh bagaimana cara penguatan tungkai kaki, kemudian cara goyangan badan, cara goyangan tangan, bahkan penguatan otot-otot di lutut, itu sudah ada teori-teorinya. Kemudian untuk akademik, itu harus banyak baca, harus banyak buka-buka ilmu pengetahuan yang akan dites. Contoh seperti matematika, kemudian bahasa Inggris, psikologi, wawasan kebangsaan. Kita tinggal membuka di YouTube. Contoh soal-soalnya seperti apa sudah ada semua. Tapi kalau mau nyari soal yang akan keluar ya tidak ada. Tapi pengetahuan contoh seperti wawasan kebangsaan, contoh soalnya kan seperti itu saja. Tinggal baca tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Kepolisian, kemudian tentang etika dalam praktek di lapangan, kemudian pengetahuan umum, itu harus sering banyak baca. Ya, jadi untuk calon-calon adik-adik yang SMA harus banyak baca, banyak teorinya, pelajari itu. SDM Polda Sulut terbuka, siapapun yang akan mencari informasi, mau tanya, kami siap untuk menjelaskan, kami siap untuk membimbing. Biar orang tua ataupun keluarga jangan tertipu oleh penembak-penembak di atas kuda atau calo. Sedangkan anak-anak ini mungkin masuk murni, tapi karena ditakut-takuti, takut ya akan menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk anggota yang sudah berdinas untuk pembinaan karir, pendidikan pengembangan, anggota juga harus mempersiapkan, karena masih banyak waktu, bahwa batas umur sekian, pangkat sekian itu bisa mengikuti pendidikan, itu bisa dipersiapkan, lari, kemudian baca buku-buku. Otomatis kalau sudah menjadi Polri itu soal-soalnya ya terkait dengan tugas-tugas di kepolisian. Kemudian aturan-aturan undang-undang yang terbaru, karena sekarang dinamis, aturan perundangan itu kan dinamis, banyak sekali perkembangannya. Undang-undang baru, aturan-aturan baru yang perlu diketahui oleh para anggota. Fisik tentunya juga harus nomor satu, karena sudah berdinas, tapi juga jangan lupa untuk menjaga fisik. Jangan lari saat tes saja, pasti akan kalah. Karena jumlah personil yang akan diterima pendidikan SIP, PAG, itu jumlahnya terbatas. Pasti akan dicari kuota per polda,
Polda ini jatahnya sekian, kejarlah itu. Ya, kejar kuota yang ada, kejar sampai ranking maksimalnya, pasti akan masuk, pasti akan berangkat. Itu tentunya kesehatan itu nomor satu. Kesehatan yang bisa menggugurkan atau tidak bisa berangkat untuk pendidikan itu satu, mempunyai riwayat penyakit yang bisa membahayakan dirinya. Membahayakan dirinya contohnya seperti jantung. Jantung itu apabila dipaksa untuk lari, untuk kegiatan-kegiatan tinggi, itu akan membahayakan dirinya, bisa serangan jantung, bisa malah merugikan dirinya. Kemudian mempunyai penyakit yang bisa membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain itu contoh penyakit menular, AIDS, kemudian TBC. Itu kan kalau misalnya dia berangkat pendidikan nanti campur dengan siswa-siswa yang lain, siswa di sekitarnya itu akan tertular, makanya itu pasti akan TMS, tidak akan diberangkatkan. Kemudian patah tulang, itu juga apabila patah tulang yang membahayakan dirinya, itu bisa digugurkan. Nah, sekarang untuk pengembangan di Polri, itu Bapak Kapolri juga memberikan perlakuan khusus terhadap personil-personil yang cacat karena tugas. Itu akan diberi penghargaan oleh Bapak Kapolri. Contoh misalnya melaksanakan tugas sebagai operator bom, kecelakaan saat menjinakkan bom, tangannya putus atau kakinya diamputasi, dia akan diberikan haknya untuk sekolah dengan perlakuan khusus. Itu akan diberikan penghargaan oleh Bapak Kapolri, karena kemarin sudah banyak anggota-anggota kita yang cacat karena tugas itu diberikan penghargaan sekolah untuk menjadi perwira oleh Bapak Kapolri, dan nantinya akan ditempatkan di staf, tidak di lapangan lagi, yang sudah pakai kursi roda, pakai alat bantu untuk jalan, yang misalnya penglihatannya tinggal satu atau tangannya tinggal satu, itu juga akan ditugaskan di staf, tidak di lapangan lagi, karena yang diprioritaskan adalah manajerialnya, pengalaman dianya bisa ditularkan kepada adik-adiknya, kepada generasi penerusnya. Kemudian untuk kuota khusus atau penghargaan itu hanya Bapak Kapolri, bisa diberikan kepada masyarakat yang aktif dalam kegiatan membina keamanan, Kamtibmas, ataupun kepada keluarganya, orang tuanya yang berjasa terhadap organisasi ataupun negara Indonesia. Contoh seperti orang tuanya gugur dalam pelaksanaan tugas di operasi, itu bisa diberikan nanti prioritas penghargaan oleh Bapak Kapolri kepada putra atau putrinya, tetapi yang memenuhi syarat. Jadi diberikan kepada putra atau putrinya yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi anggota Polri, itu dengan persyaratan. Ataupun kepada masyarakat yang mempunyai keahlian-keahlian khusus, contoh seperti Bakomsus. Polri akan mengambil adik-adik lulusan SMA yang mempunyai kompetensi khusus, contoh ahli komputer, ahli bahasa, bisa 4 atau 5 bahasa, kemudian dari agama, dia hafiz Al-Quran 10 juz, ataupun dari agama yang lain. Kemudian atlet, dia juara, minimal juara nasional, pernah mengikuti kejuaraan nasional, ataupun olimpiade ilmu pengetahuan. Ada persyaratannya di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ataupun nasional, ataupun ikut internasional. Ini direkrut oleh Polri untuk menjadi polisi yang nantinya bisa mengembangkan di organisasi Polri. Contoh seperti pemain-pemain bola
yang ikut di Liga Bayangkara itu ditawari mereka menjadi polisi. Kemudian atlet-atlet juara PON misalnya itu akan direkrut untuk menjadi Polri dengan perlakuan khusus, penghargaan oleh Bapak Kapolri. Ya, jadi Polri sudah sangat terbuka, sangat transparan dalam proses rekrutmen. Jadi masyarakat saya harapkan apabila ada sesuatu tolong informasikan ke kami. Jangan sampai nanti dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masuk polisi gratis, tidak ada yang bayar. Ya, jadi jangan percaya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di brosur-brosur sudah kita sampaikan secara online ataupun spanduk-spanduk yang kita pasang. Nah, silahkan diakses kepada website Polri ataupun silahkan datang ke kantor menanyakan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Kami siap untuk melayani masyarakat dan anggota. Terima kasih. Oke.